Al-Quran yang memberi penjelasan. Maka di sini faidahnya disebutkan oleh Allah dengan ismun isyarah ba'idah dari kutub-kutub yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan yang lainnya. Disebutkan tilka ayatul kitab, maka di sanalah ayat-ayat Alkitab yang Allah turunkan. Kemudian datang waw atifah, dan waw atifah di sini kembali kepada Alkitab wa Qur'anim mubin, dan begitupun Al-Quran yang menjelaskan segala hukum-hukum yang ada, juga termasuk ayatul kitab. Di sini ada kaidah ataf al-mubayyin atau al-am, ataf al-mujmal ala al-am atau mukhassas ala al-am. Al-ayah al-kitab disebutkan dengan alif lam lagi, yufidu al-istighraqiyah. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, disebutkan di sini, kemudian diatafkan dengan al-makhsus. Al-Quran makhsus, dia termasuk dari keumuman Alkitab. Maka di saat diatafkan sesuatu yang khusus kepada suatu yang umum, maka di sini memberikan makna asyarf, memberikan makna kemuliaan untuk Al-Quran dari kutub-kutub yang Allah turunkan sebelumnya. Maka ini makna dari segi al-balaghah dari ayat ini, di mana di sini ataf khas alal am. Mana yang khas? Al-Quran diatafkan kepada am Alkitab, yang mana Al-Quran itu juga termasuk dari Alkitab. Maka di sini di ilmi al-balaghah memberikan makna asyarf, kemuliaan kepada Alkitab. Nadribul misal, ucapan Allah Jalla wa Ala misalnya di dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Lihat lafadznya, hafidhu, maka jagalah oleh kalian, ala salawat. Di sini ala salawat bersifat umum, semua salat, salat fajr, duhur, asar, maghrib, isya, dan salat-salat yang lain. Hafidhu ala salawat, jagalah dari semua salat, bersifat umum. Kemudian datang ataf. Atafnya apa? Wassalatil wusta. Maka salatil wusta, barakallahu fikum, dia khusus dari keumuman as-salawat. Di sini menunjukkan dari ilmil balaghah seperti tadi kami sebutkan, tilka ayatul kitabi, disebutkan umum, kemudian diatafkan khusus, wa Qur'anim mubin, dan Al-Qur'an khusus dari Alkitab. Diatafkan al-khusus kepada keumuman Alkitab, menandakan Al-Quran mempunyai keagungan di sisi Allah. Yufidu asyarf, pengagungan, pemuliaan. Begitupun di dalam ayat ini, hafidhu ala salawat, jagalah atas segala salat-salat 5 waktu, wassalatil wusta. Kemudian diberikan
Dan begitu pun dari salat al-wusta. Apa i'rabnya wassalatil wusta? I'rabnya adalah ma'tuf kepada as-salawat, dan ma'tuf kepada as-salawat di sini berarti salat wusta mempunyai keutamaan dibanding salat-salat yang lainnya. Itu dia yang diinginkan dengan ataf khas alal am. Mana yang khas? As-salatul wusta diatafkan kepada am. Hafidhu alas salawat. Maka inilah yang diinginkan dengan as-salawat, di mana dia ma'tuf kepadanya salatul wusta. Kemudian apa yang diinginkan dengan salatul wusta? Indak ya Hudzaifah, ain mikrofon. Hal indak dalil ala salatil asr? Apa dalilnya untuk salat asar? Kenapa bukan salat fajr? Ada dalil? Siapa yang bisa memberikan dalil? La ahad. Maka dalilnya Nabi Hurairah Nabi Hurairah mutaakkid wa ya'ti min ahadits katsirah walladhi ana adkur al-an hadis Bara ibnu Azib wa hadis Aisyah. Amma hadis al-Bara ibnu Azib wa huwa fi Muslim, nazalat hadhil ayah hafidhu ala salawat wa salatil asri faqara'naha masyaallah summa nasakhaha fanazalat hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Idan dukira salatil asr bi salatil wusta. Wa kadzalika fi hadis Aisyah, di saat turun ayat hafidhu ala salawat wa salatil wusta fa amlat alayya, maka berkata Yunus maula Aisyah, di saat aku menulis hafidhu ala salawat wa salatil wusta qala salatil asr, maka salatul wusta yang rajih adalah salatul asr. Dan ini sesuai dengan tafsir salaf yang kami berikan dari Al-Bara ibnu Azib dan juga an Aisyah. Wa ta'akkad min hadis Abi Hurairah fi sahihain maka di dalam ayat ini kembali kepada ayat tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Di sini ada pendalilan keagungan Al-Qur'an, karena Qur'anin mubin ma'tuf kepada Al-Kitab, ayatul kitab. Maka dari segi ataf khas alal am, seperti salatul wusta diatafkan kepada as-salawat, hafidhu ala salawat was salatil wusta. Maka salatil asr mempunyai
keutamaan daripada salat-salat yang lain. Apa di antaranya? Banyak. Di dalam hadis-hadis disebutkan man shalal bardain dakhalal jannah, muttafaqun alaihi ala Abi Hurairah. Makna shalal bardain, salat fajr dan salat asar, masuk surga. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka orang-orang yang tidak melaksanakan salat asar tidak diterima amalan hari itu. Menunjukkan bahwa amalan salat asar dia penyebab diterimanya segala amalan yang telah dilakukan di hari itu. Maka ini menunjukkan salatul asar mempunyai keutamaan dari salat yang lain, penyebab masuk surga. Man shalal bardain dakhalal jannah, ay al asr wal fajr. Dan yang meninggalkan salat ini, amal-amalnya di pagi hari dan di siang hari tidak diangkat kepada Allah. Percuma salat fajrnya, salat duhurnya, salat duhanya, dan dia meninggalkan salat asar. Berarti mempunyai keutamaan, na'am. Maka itu dari segi balaghah, di mana dia atful khas alal am. Maka ini dari tafsir makna dari ayat ini. Dan telah datang tafsir dari salaf tentang makna ayat ini, seperti datang dari asar Qatadah, di mana Qatadah ibnu Di'amah, seorang tabi'i yang buta, membaca ayat ini, alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin, ay wallah la mubinun bayanallahu hadahu wa rusdahu. Maka makna dari mubin di sini adalah Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran segalanya, apa yang halal dan apa yang haram, apa yang menyebabkan seorang masuk kepada surga dan masuk kepada api neraka telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka makna dari ayat ini, kata Qatadah, ay wallah la mubinun, maka benar-benar Al-Quran itu adalah penjelas. Penjelas dari apa? Dari segala hukum-hukum yang ada. Dan telah datang pula dari jalan Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, yang maknanya sama, bayanallah rusdahu wa hadahu, bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan petunjuk-petunjuknya yang menyebabkan manusia masuk kepada surga. Maka asar ini barakallahu fikum semuanya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Qatadah itu dari jalan Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi, dan ini sering kita ulang, dihasankan oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i, dan disahihkan atau disikohkan oleh Maslamah dan Yazid huwa ibnu Zurai imam, dan Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi dari Qatadah. Maka sanad ini sangat kuat. Haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat. Selain itu Yazid ibnu